Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik, sehat, dan pastinya tetap semangat ya. Di video kali ini, Ibu akan memaparkan materi tentang teks cerita fantasi. Sebelum memulai materinya, apakah kalian pernah membaca cerita Timun Mas, Harry Potter, Si Kancil, Putri Duyung, atau cerita fiksi lainnya? Semua judul cerita tersebut termasuk dalam teks cerita fantasi. Lalu, apa sih arti dari cerita fantasi itu? Yuk kita kenali pengertian serta unsur-unsur dari teks cerita fantasi. Cerita fantasi adalah genre cerita yang berbentuk hayalan, angan-angan, dan imajinasi dari pengarang. Cerita ini dibuat dengan penuh kreativitas dan pengembangan jiwa fantasi pengarang. Dengan kata lain, hal-hal yang digambarkan dalam teks cerita fantasi adalah hal-hal yang tidak nyata atau fiksi. Karena teks cerita fantasi adalah bahan tertulis yang berbentuk karangan atau tulisan untuk menuturkan, menggambarkan, dan membayangkan berbagai buatan yang berupa angan-angan, serta imajinasi dan rekaan belaka. Itu tadi pengertian dari teks cerita fantasi. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham? Mari kita lanjutkan ya. Ciri-ciri umum dan juga unsur dari teks cerita fantasi yang pertama adalah ada keajaiban atau keanehan atau kemisteriusan. Cerita fantasi mengungkapkan hal-hal yang bersifat supranatural dan kegaiban yang tidak ditemui dalam dunia nyata. Pada cerita fantasi, hal yang tidak mungkin dijadikan biasa. Tokoh dan latar diciptakan penulis tidak ada di dunia nyata atau modifikasi dari dunia nyata. Tema pada cerita fantasi biasanya bersifat magic atau supranatural. Ciri dari teks cerita fantasi yang kedua, terdapat ide cerita yang terbuka. Ide cerita pada cerita fantasi terbuka terhadap daya khayal penulis, yakni tidak dibatasi oleh realitas atau kehidupan nyata. Ide juga berupa irisan dunia nyata dan dunia khayalan yang diciptakan dari pengarang itu sendiri. Ide cerita terkadang bersifat sederhana tetapi mampu menitipkan pesan yang menarik. Ciri-ciri dari teks cerita fantasi yang ketiga adalah menggunakan berbagai latar atau lintas ruang dan waktu. Peristiwa yang dialami tokoh terjadi pada dua latar, yaitu latar yang masih ada dalam kehidupan sehari-hari dan latar yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Alur dan latar cerita fantasi memiliki kekhasan tersendiri. Rangkaian peristiwa cerita fantasi menggunakan berbagai latar yang menerobos dimensi ruang dan waktu. Jalinan peristiwa pada cerita fantasi berpindah-pindah dari berbagai latar yang melintasi ruang dan waktu. Yang terjadi pada suatu tempat dan waktu, contohnya saja seperti Doraemon dan Nobita yang bisa pergi ke 100 tahun ke masa lalu atau masa depan dengan mesin waktu ke bulan. Padahal saat dicermati, bulan tidak memiliki oksigen sehingga manusia tidak bisa bernafas. Namun, dengan teks cerita fantasi tersebut, apapun yang tidak bisa terjadi akan bisa terjadi dalam cerita. Ciri yang keempat adalah tokoh unik atau memiliki kesaktian. Tokoh dalam cerita fantasi bisa diberi watak dan ciri yang unik yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Tokoh memiliki kesaktian-kesaktian tertentu. Tokoh juga mengalami peristiwa misterius yang tidak terjadi pada kehidupan sehari-hari. Tokoh mengalami kejadian dalam berbagai latar waktu. Ada juga tokoh yang dapat
ada pada waktu dan tempat yang berbeda zaman. Bisa waktu lampau atau waktu yang akan datang. Contoh tokoh unik yang memiliki kesaktian adalah Harry Potter. Harry Potter merupakan seorang karakter penyihir fiktif yang merupakan protagonis dalam serial novel fantasi dan sihir oleh J.K. Rowling. Ciri yang kelima adalah bersifat fiksi. Cerita fantasi bersifat fiksi atau bukan kejadian nyata. Cerita fantasi bisa diilhami oleh latar nyata atau objek nyata dalam kehidupan tetapi diberi fantasi. Misalnya, latar cerita dan objek cerita Ugi Agustono diilhami hasil observasi penulis terhadap Komodo dan Pulau Komodo. Tokoh dan latar difantasikan dari hasil observasi objek dan tempat wisata. Demikian juga Joko Lelono memberi fantasi pada fakta Kota Wlingi atau Blitar, zaman Belanda, dan Gunung Kelut. Ciri yang keenam adalah bahasa. Penggunaan sinonim dengan emosi yang kuat dan variasi kata cukup menonjol. Bahasa yang digunakan variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan bukan bahasa formal. Itulah tadi ciri-ciri dari teks cerita fantasi. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham? Mari kita lanjutkan ya. Selanjutnya adalah struktur dari teks cerita fantasi. Yang pertama, orientasi. Orientasi yang dimaksud dalam teks cerita fantasi adalah pengenalan dari nama tokoh, latar, atau tempat kejadian, suasana kejadian, tema, dan beberapa gambaran dari alur yang akan diceritakan ke depannya. Pada bagian tersebut biasanya akan menceritakan watak atau sifat dari sang tokoh yang bisa menggambarkan apa yang akan terjadi pada kejadian selanjutnya. Yang kedua, konflik. Struktur dari konflik pada teks cerita fantasi yaitu dimulainya permasalahan yang akan menjadi inti dari cerita fantasi. Konflik yang dimaksud adalah dari cerita dan dari sang pembaca akan berkeinginan untuk membaca sampai akhir cerita. Karena akan mempunyai keinginan untuk mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya dari konflik tersebut. Yang ketiga, resolusi. Resolusi adalah penyelesaian dari konflik atau masalah yang tengah terjadi. Dari sini, masalah atau konflik yang terjadi akan mereda. Dengan adanya tokoh yang datang dan bersifat bijaksana yang bisa untuk menyelesaikan konflik. Resolusi sendiri adalah teks yang berada dalam cerita fantasi yang berguna untuk memberikan informasi kepada sang pembaca. Resolusi inilah menjadi penentu apa yang akan terjadi pada akhir cerita. Resolusi sendiri sangatlah mempengaruhi untuk nantinya jadi cerita fantasi tersebut berakhir seperti apa. Yang keempat, ending atau koda. Ending yang dimaksud dengan cerita akhir adalah suatu penutup dari cerita fiksi. Pada akhir cerita, ending dibagi menjadi dua. Yang pertama, ending yang berakhir bahagia dan ending yang berakhir dengan tidak bahagia atau sedih. Itulah struktur dari teks cerita fantasi. Selanjutnya adalah jenis-jenis dari teks cerita fantasi. Berdasarkan kesesuaiannya dengan kehidupan nyata, terdapat dua kategori cerita fantasi, yakni yang pertama, cerita fantasi total. Pada cerita kategori ini, semua yang terdapat pada cerita tidak terjadi dalam dunia nyata. Misalnya, cerita fantasi Nagata itu total fantasi penulis. Jadi, nama orang, nama objek, nama kota benar-benar rekaan dari pengarang. Yang kedua, cerita fantasi irisan, yaitu cerita fantasi yang menggunakan fantasi tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata, menggunakan nama tempat yang ada dalam dunia nyata atau peristiwa pernah terjadi pada dunia nyata. Selanjutnya,
teks cerita fantasi berdasarkan latar cerita. Ada dua kategori. Yang pertama, latar waktu sezaman, yang berarti latar yang digunakan satu masa seperti fantasi masa kini, fantasi masa lampau, atau fantasi masa yang akan datang. Yang kedua, latar lintas waktu. Berarti cerita fantasi menggunakan dua latar waktu yang berbeda. Misalnya, masa kini dengan zaman prasejarah dan masa kini dengan 40 tahun yang akan datang. Itulah jenis-jenis dari teks cerita fantasi. Selanjutnya adalah kaidah kebahasaan teks cerita fantasi. Yang pertama, penggunaan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. Misalnya, aku, mereka, dia, Erza, Doni, dan sebagainya. Yang kedua, penggunaan kata yang mencerap panca indera untuk deskripsi latar, baik itu tempat, waktu, atau suasana. Contoh, latar tempat. 3 rumah bergaya kerucut menyambut mataku. Emas dan berlian bertaburan di dinding rumah itu. Laboratorium berantakan. Semua peralatan pecah. Anehnya, hanya laptopku yang masih menyala. Yang ketiga, menggunakan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Contohnya, alien itu berhidung mancung, dengan hidungnya yang menjulang ia mengendus sekeliling. Yang keempat, kata sambung penanda urutan waktu. A. Kata sambung urutan waktu setelah itu, kemudian, sementara itu, bersamaan dengan itu, tiba-tiba, ketika, sebelum, dan sebagainya. B. Penggunaan kata sambung urutan waktu untuk menandakan datangnya tokoh lain atau perubahan latar, baik latar suasana, waktu, dan tempat. Contohnya, 2 tahun kemudian, Varta telah sampai di planet Mars dan bertemu dengan Tatau. Akhirnya, Varta dapat menyelamatkan diri dari terkaman raksasa. Yang kelima, penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan berfungsi untuk menggerakkan cerita atau memulai masalah. Contoh, tiba-tiba seorang alien yang berukuran lebih besar datang. Di tengah kebahagiaannya, datanglah musibah itu. Yang keenam, penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam cerita. Contohnya, raksasa itu mengejar kita, teriak Fona dalam Kalang Kabut. Aku ternganga mendengar perkataan Fona, aku segera lari. Demikianlah materi teks cerita fantasi. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.